di sini mengisahkan bahwa sosok Sunan Kalijaga itu sangat berhasrat besar terhadap ilmu yang menurutnya dalam hal ini Sunan Kalijaga itu ilmu yang dipegang oleh para nabi dan wali. Tapi muncul hal yang lebih memalukan lagi, yaitu obsesif ingin mendapatkan petunjuk, dan digambarkan di sini adalah menjalankan laku patuh, rela bertapa, berlapar-lapar, memperindah diri dengan akhlak, tapi selalu menagih hutang tanpa piutang. Para kanca misteri Timur Bumi, kita akan membahas sebuah kisah masyhur dari seorang wali tanah Jawa, yaitu Sunan Kalijaga, para kanca. Dan kita akan menelusuri part hidup Sunan Kalijaga tatkala dalam proses meraih pengetahuan kewaliannya dari sebuah suluk yang ditulis oleh Iman Anom yang merupakan pujangga Surakarta, para kanca. Kita akan menelusuri kisah masyhur sang wali tanah Jawa ini melalui suluk linglung. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Arwis, Sandang Pangan, Sarinane, Sawengi, Sarana Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Suluk linglung ini ditulis oleh Iman Anom seperti yang tadi sudah dikatakan. Beliau adalah pujangga dari Surakarta atau Solo yang merupakan keturunan dekat dari Sunan Kalijaga, para kanca. Dan suluk linglung ini ditulis pada tahun 1884 Masehi, para kanca. Dan dalam hal ini ketika kita menyelusuri part hidup sang wali, dalam hal ini Sunan Kalijaga, melalui suluk linglung ini, berarti kita ada beberapa tangga dalam hal ini, para kanca. Yang pertama, kita kebetulan suluk linglung ini disadur dari Kitab Duryat yang merupakan tulisan dari Sunan Kalijaga sendiri, para kanca. Dan di bagian akhir, bab akhir Kitab Duryat ini berisi tentang perjalanan beliau. Nah, dari bab akhir itulah kemudian ditulis menjadi suluk linglung oleh Iman Anom ini, para kanca. Jadi dalam hal ini kita menggunakan sekian anak tangga. Berapa anak tangga berarti? Suluk linglung, kemudian suluk linglung diambil dari Kitab Duryat yang merupakan tulisan dari Sunan Kalijogo. Jadi suluk linglung, Iman Anom, kemudian Kitab Duryat, baru Sunan Kalijaga. Jadi di situ ada empat sumber, para kanca. Jadi dalam hal ini kita harus harus sedikit teliti, karena sudah dipastikan di sini ada bercampur dengan imajinasinya Iman Anom, kemudian bercampur dengan tafsir Iman Anom terhadap Kitab Duryat,
Kemudian di sana ada unsur spontanitas dari Iman Anomnya, ada unsur kekaguman juga dari Iman Anomnya para kanca. Lalu kemudian setelah kita buriat, baru sampailah ke sang tokohnya, yaitu Sunan Kalijaga para kanca. Dan dalam suluk linglung ini dikisahkan, ditulis sebagai Syekh Melaya, seperti itu para kanca. Dan kita bisa membahas suluk linglung ini karena sudah atas jasa-jasa beberapa orang, yaitu yang mentransliterasikan ke dalam huruf Latin dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, itu oleh Dr. Andes Muhammad Hafid Kasri, kemudian Puja Sumedi, Abdul Rozak Umar, dan Hambali Solihul Hadi para kanca. 4 orang inilah yang berjasa sehingga suluk linglung bisa sampai ke tangan kita orang-orang modern saat ini para kanca. Dengan bantuan beliau kita bisa memasuki suluk linglung, walaupun dalam hal ini kita harus melewati beberapa tangga yang sebelumnya kita bahas. Dan di sini juga mungkin dalam proses mengalih bahasakan itu ada beberapa kosakata yang tidak didapat di dalam kosakata bahasa Indonesia, dan mungkin juga ada hal-hal yang tidak sampai. Jadi artinya kita harus dewasa mensikapinya, kita jadikan ini sebagai dasar-dasarnya saja atau cemilan-cemilan para kanca. Karena kalau kita terlalu masuk pun kita harus sadar bahwa ini sudah melewati beberapa anak tangga. Jadi untuk keaslian bahwa Sunan Kalijaga benar demikian, kita harus agak ngerem sedikit para kanca, seperti itu. Baik, kita langsung masuk saja ke suluk linglungnya yang mengkisahkan tentang Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga. Dan kitab Duriat ini diwariskan kepada R.A.Y. Supratini Mursidi yang merupakan salah satu anak keturunan Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, beliaulah yang mewarisi kitab Duriat yang bab akhirnya itu menjadi sumber dari suluk linglung ini para kanca. Dan suluk linglung ini ditulis atau itu dalam bentuk mocopat para kanca, tembang mocopat. Jadi dilanggamkan sebagai tembang gitu para kanca. Jadi ada pupuh-pupuhnya di sana gitu. Tapi kita tidak akan sibuk di sana, kita tidak akan sibuk di musikalnya, kita tidak akan sibuk di perihal gendingnya, dan sebagainya. Kita akan masuk ke isinya para kanca. Baik para kanca, kita akan masuk ke pupuh dandang gula dari suluk linglung yang isinya adalah kumbang menghisap madu, berisi 8 bait para kanca. Jadi di dalam kita di sini tidak akan membacakan isinya, tapi mengambil saripatinya saja para kanca. Jadi di dalam pupuh yang pertama ini yang diberi judul kumbang menghisap madu dalam pupuh dandang gula ini, di sini mengkisahkan bahwa sosok Sunan Kalijaga itu sangat berhasrat besar terhadap ilmu yang menurutnya dalam hal ini Sunan Kalijaga itu ilmu yang dipegang oleh para nabi dan wali, yang notabene saat itu Sunan Kalijaga belum menjadi siapa-siapa, seperti itu para kanca. Jadi di sini di dalam suluk linglung ini diibaratkannya itu seperti kumbang yang bernafsu ingin menghisap madunya gitu para kanca, ingin menghisap madu dari sebuah bunga atau kembang lah, seperti itu para kanca. Jadi di bab ini sangat jelas bahwa kita akan merasakan bagaimana bersungut-sungutnya seorang Syekh Melaya dalam hal ini,
Sunan Kalijaga dalam menggapai ilmu yang dimiliki oleh para nabi dan wali para kanca. Dan di sini pertamanya ditulis bahwa Jumadil Awal mulai menarik pena Senin Kliwon tanggal pertama tahun J saat orang menuai padi. Di sini sebuah romantisme dari Iman Anom dalam rangka menulis Suluk Linglung ini para kanca. Di sini Raden Said atau Syekh Meleya atau Sunan Kalijaga itu tadi sangat obsesif, dikisahkannya sangat obsesif meraih keilmuan ini gitu loh. Dan beliau itu obsesif, akan tetapi beliau adalah seorang yang cerdas dan pandai di sini dikisahkannya. Dan selain itu beliau juga di dalam Suluk Linglung nanti akan dibahas di depan itu, beliau pernah merasakan mati di dalam hidup para kanca. Dan di sini beliau sangat bernafsu seperti yang tadi dikatakan bahwa sangat bernafsu sekali untuk meraih ilmu Allah yang menurut beliau itu dimiliki oleh para nabi dan para wali. Kenapa beliau punya pemikiran seperti itu? Karena beliau memiliki kebingungan yang besar di dalam pupuh yang dendang gula ini. Kesadaran akan memiliki dualitas dalam hidup sang Syekh Melaya ini adalah beliau sadar bahwa beliau itu memiliki sebuah kemuliaan dan keutamaan. Dan yang sisi lainnya ada keserakahan dan kemalasan para kanca. Jadi beliau berada di satu fase di mana sadar betul bahwa beliau itu punya kemuliaan serta keutamaan gitu, tapi sisi lainnya beliau juga punya keserakahan dan kemalasan. Jadi di situ beliau berpikir bahwa harus ada sesuatu yang mengakomodir kesadaran ini gitu, dalam rangka mungkin menyatukan atau apalah bahasanya. Karena di sini dikisahkan bahwa mereka berdua dalam hal ini tadi, kemuliaan dan keutamaan dan keserakahan tadi itu saling bertarung. Akan tetapi tidak ada yang diperebutkan seperti itu para kanca. Di sini Syekh Meleya itu merasa kebingungan. Jadi pertarungan merebut apa seperti itu para kanca? Dari sisi keutamaan dan kemuliaan berusaha untuk menang, sementara dari sisi keserakahan dan kemalasan pun berusaha untuk menang gitu. Jadi kedua belah pihaknya itu ingin diakomodir. Sementara tidak ada yang diperebutkan sebetulnya. Disinilah si sang syekh ini merasa bahwa dirinya dalam keadaan bingung. Dan menurut beliau, satu-satunya yang bisa menjadi solusi adalah ilmu Allah yang dimiliki oleh para nabi dan para wali. Seperti itu para kanca, sehingga beliau menjadi sosok yang di sini digambarkan itu sosok yang obsesif. Sosok yang betul obsesif lah gitu. Kata yang mewakilinya mungkin obsesif. Nah, di sini pun dijelaskan di pupuh dendang gula ini bahwa pada saatnya kedua belah pihak tadi itu akan berhenti para kanca, berhenti berperang gitu, dan berganti dengan hasrat yang baru. Ini membuat beliau bingung juga para kanca. Hasrat yang baru itu adalah konon dikisahkan di sini itu tidak memiliki rasa malu, mendesak hasrat ingin mendapat petunjuk. Nah, lalu ketika dualitas ini berhenti bertarung, beliau sadar betul muncul dalam dirinya itu adalah hasrat yang baru para kanca. Hasrat baru ini tidak memiliki rasa malu, mendesak untuk mendapatkan petunjuk. Jadi terbebas dari satu obsesi, muncul obsesi yang lain. Dan ini sangat ekstrim sekali di sini di dalam pupuh dendang gula.
sehingga dipaksakan mampu melakukan laku patuh para kanca. Jadi saking tidak memiliki rasa malu ingin mendapatkan petunjuk, sampai-sampai mampu untuk berlapar-lapar, dalam hal ini tirakat-tirakat, bertapa, kemudian memperindah diri dengan akhlak, tapi berharap upah, dalam hal ini tadi petunjuk itu. Meminta upah tapi tiada hasil, di situ dikisahkannya para kanca. Menagih tak henti-hentinya meskipun tanpa piutang. Di dalam Pupuh Dandang Gula dijelaskan seperti itu. Sementara yang ditagih diam saja karena memang tidak berhutang. Seperti itu teks aslinya para kanca. Nah, setelah proses yang dijalani oleh Syekh Meleya ini, dalam hal ini melakukan laku tirakat, ingin mendapatkan petunjuk, yang muncul itu kesadaran itu para kanca. Loh kok ini kok kayak menagih sesuatu, sementara sebetulnya tidak ada piutang di sana gitu. Memohon-mohon mendapatkan petunjuk gitu, dengan berlapar-lapar diri, bertapa, patuh, menjalani semua perintah segala macam. Tapi di sana ada, dengan tidak ada rasa malu, mengejar upah seperti itu para kanca. Dan akhirnya Syekh Melaya dalam hal ini adalah Sunan Kalijaga itu muncul kesadaran itu, sehingga membuat dia bingung lagi para kanca. Di Pupuh Dandang Gula ini akhirnya yang dirasakan Syekh Melaya adalah berdiam diri di tepi sungai, menjaga tongkat gurunya yaitu Sunan Bonang, dan sebuah tekad yang bulat untuk meroleh cinta dari Tuhan, dalam hal ini Mahabbatullah para kanca. Nah, di dalam Pupuh Dandang Gula itu berisi hal seperti itu para kanca. Jadi kebingungan Sunan Kalijaga dalam menghadapi gejolak batinnya seperti itu para kanca. Yang pertama, dia sangat khawatir dengan pertempuran dualitas dalam dirinya, yaitu kemuliaan dan keutamaan, serta yang satunya kemalasan dan keserakahan. Khawatir sama peperangan kedua hal ini, walaupun beliau sadar bahwa tidak ada yang diperebutkan dari peperangan itu, sampai akhirnya beliau melepaskan dan mereka akhirnya berhenti sendiri. Konon seperti itu di dalam Pupuh ini. Tapi muncul hal yang lebih memalukan lagi, yaitu obsesif ingin mendapatkan petunjuk, dan digambarkan di sini adalah menjalankan laku patuh, rela bertapa, berlapar-lapar, memperindah diri dengan akhlak, tapi selalu menagih hutang tanpa piutang, seperti itu Pak Kanca. Dan akhirnya beliau di penghujung Pupuh ini adalah berdiam diri di tepi sungai dan menjaga tongkat gurunya yaitu Sunan Bonang. Dan sebuah tekad yang bulat, akhirnya ujungnya yang dikejar adalah memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini Mahabbatullah, seperti itu para kanca. Dan kita akan masuk ke Pupuh selanjutnya, yaitu Pupuh Asmaradana, yang berisi 23 bait yang diberi judul Rindu Kasih Sayang para kanca di video-video yang akan datang. Dan sebagai catatan saja bahwasannya kita saat ini mendalami gitu, proses pendalaman suluk yang aromanya timuran, akan tetapi kita menggunakan metodologi yang logik. Dalam hal ini ada kaidah barat di sana para kanca. Jadi artinya saat kita membahas atau menggemakan sesuatu yang bersifat timuran, bukan berarti
antagonisnya adalah, atau barat, metodologi barat sebagai antagonis. Tidak seperti itu para kanca. Jadi kita menangkap semua hal itu untuk dapat intisari harumnya khasanah timuran para kanca. Jadi tidak ada antagonis di sini. Dan kita akan melanjutkan ke Pupuh Asmarandana, Rindu Kasih Sayang di video-video yang akan datang para kanca. Akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.